Salam sejahtera, salam PKP, dan salam damai. Bertemu kembali kita, #hidupkan harian Anda. Kali ini topik kita meningkatkan gaya daya tindak sepanjang PKP. Dari topik ini, kita akan mendapat 3 objektif, yaitu pertama, mengetahui tahap gaya daya tindak atau coping skill melalui ujian gaya daya tindak. Kedua, meningkatkan daya gaya tindak melalui teknik grounding. Dan ketiga, meningkatkan daya gaya tindak melalui teknik self-talk. Life is not what it's supposed to be, it's what it is. The way you cope with it is what makes the difference. Bagaimana cara kita coping, yaitu kemahiran gaya daya tindak kita yang akan membezakan kita dengan orang lain, walaupun situasi masalah kita adalah sama. Ini merupakan ujian gaya daya tindak, yang mana aktiviti yang dipaparkan di dalam slide ini adalah aktiviti-aktiviti yang merupakan gaya daya tindak kita, yang selalu kita gunakan atau tidak. Jadi dalam ini kita dapat mengetahui tahap gaya daya tindak. Di sebelah kanan adalah skor yang Anda boleh masukkan berdasarkan kepada skala di atas. 0, tidak pernah guna. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bermaksud semakin banyak skala, semakin banyak kita selalu menggunakan aktiviti-aktiviti ini. Oke, yang pertama, merujuk kepada orang lain, contoh kawan, ahli keluarga, dan sebagainya, untuk membincangkan masalah. Oke, letakkan skor itu di sebelah kanan sekali. Jika Anda selalu guna, tentulah markanya 6. Jika tidak pernah pun merujuk kepada orang lain, contohnya markah skornya 0. Yang kedua, mendapatkan seseorang untuk mengadu nasib dan juga mendapatkan sokongan emosi dan keselesaan. Yang ketiga, coba melihat kepada perkara yang baik dalam situasi. Yang keempat, menyadari bahwa sesuatu dapat dilakukan untuk mengubah situasi, lalu melaksanakannya. Yang kelima, menggunakan teknik-teknik relaksasi dan meditasi, seperti meditasi dan latihan pernafasan untuk menenangkan diri. Yang keenam, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti lain yang Anda mahir, seperti sukan, melukis, memasak, dan lain-lain dalam usaha untuk membuatkan dirinya merasa baik sebelum coba menangani masalah yang dihadapi. Yang ketujuh, mengambil masa untuk membuat rancangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ini termasuk meninjau balik pengalaman lepas. Yang ke-8, bercakap dengan diri sendiri untuk memberi semangat bagi menghadapi situasi. Yang ke-9, merujuk kepada orang yang lebih mahir seperti tokoh agama, dokter, dan konselor untuk nasihat terperinci mengenai cara menangani masalah. Yang ke-10, melihat kepada sudut yang baik, yaitu mempercayai perkara akan menjadi lebih baik dan akan dapat diselesaikan pada masa depan. Yang ke-11, mengabaikan gangguan lain dan hanya menumpukan pada masalah yang dihadapi. Yang ke-12, beralih kepada agama dan pengalaman agama untuk membantu dalam memahami dan menghadapi situasi. Yang ke-13, meninjau balik tindakan dan prosedur sebelumnya untuk melihat sama ada kesilapan telah dilakukan. Oke, di paparan ini pula menunjukkan ujian gaya daya tindak, di mana skornya berbeza sebelum ini, yaitu selagi Anda menggunakan aktiviti-aktiviti yang terdapat di paparan ini, markanya adalah 6 ya, terbalik dari paparan sebelumnya. 6 itu tidak pernah guna, hingga kepada 0, yaitu
selalu menggunakannya. Oke, yang pertama, tidak melakukan sesuatu secara terus untuk mengubah situasi, mengundurkan diri dan melihat kepada situasi daripada sudut lain untuk menjadikannya kelihatan baik. Yang kedua, sama ada merokok, minum alkohol, mendengar musik yang kuat, menonton TV, makan atau hanya duduk-duduk sahaja, tetapi tidak berhadapan dengan masalah secara terus. Yang ketiga, membuatkan diri sibuk supaya tidak memikirkan masalah yang dihadapi. Yang keempat, enggan mempercayai bahwa perkara itu telah berlaku. Yang kelima, melepaskan marah dan perasaan seperti menjerit dan memusnahkan barang. Yang keenam, membandingkan diri dengan seseorang, sama ada secara nyata atau bayangan. Yang ketujuh, mengasingkan diri dan orang lain. Yang kedelapan, mengasingkan diri, meninggalkan situasi bermasalah. Yang kesembilan, menerima situasi seperti mana yang terjadi dan tidak melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Yang kesepuluh, tidak melakukan apa-apa berkenaan dengan masalah dengan segera, tetapi menunggu untuk masa yang lebih sesuai untuk bertindak. Yang ke-11, hanya terikut-ikut dengan apa yang terjadi. Oke, berapakah jumlah skor yang Anda dapat? Setelah Anda mencampurkan semua aktiviti di dalam kemahiran gaya daya tindak dalam 2 paparan slide sebelum ini, setelah Anda mengira, Anda memberikan markah skor kepada diri sendiri, ya inilah markah yang Anda dapat. Kurang daripada 18 teruk, 19 hingga 72 ringan, 73 hingga 96 sederhana, dan baik lebih daripada 97. Oke, ini menunjukkan ya apakah bezanya kalau orang itu stres menghadapi sesuatu masalah, tapi dia mempunyai gaya daya tindak yang baik, yaitu lebih daripada 97, dia akan kekal tenang, kekal sejahtera. Berbanding dengan orang yang stres dengan situasi masalah yang sama dan dia mempunyai gaya daya tindak atau coping skill, dia teruk, di mana di bawah skor 18, 19, 30 macam tu. Dia lebih kepada ke arah kemurungan. Kunci kebahagiaan kita sebenarnya adalah fokuskan minda kita pada masa sekarang, here and now, bukannya kepada masa lepas yang telah pun menjadi memori, dan juga bukannya kita mengharapkan pada masa hadapan untuk kita melengah-lengahkan kebahagiaan diri sendiri. Seperti berkata, tak apalah, lepas habis PKP ini barulah aku rasa bahagia, ya. Kita melengah-lengahkannya. Kita hendaklah mencipta kebahagiaan kita pada masa ini. Karena kita hidup pada masa kini, here and now, dan kita fokus kepada sesuatu aktiviti yang menceriakan kita pada masa ini. Menghidupkan hari dengan meningkatkan kesadaran Anda untuk menikmati aktiviti yang Anda lakukan sekarang. Jadi bagaimana kalau kita melakukan aktiviti dan menikmati setiap saat Anda akan sedang menjalankan aktiviti tersebut, maka Anda akan kekal positif, kekal tenang. Tetapi sebaliknya, jika Anda duduk sahaja
serap kata-kata dan peristiwa krisis yang memberi kesan emosi dan psikologi, maka itu adalah negatif. Oke, Cigu akan ajar tentang teknik grounding dan juga teknik self-talk. Oke, kita akan mulakan dulu teknik grounding ya. Teknik grounding ini ialah gaya daya tindak berfungsi untuk ground diri kita. Dia akan berikan kita satu energi baru karena kita fokus aktiviti masa kini. Bila teringat sesuatu yang membimbangkan dan menyakitkan. Teknik ini akan menggunakan 5 deria untuk mengelak situasi, ruminasi, dan fokus konektif kepada masa ini, here and now, yaitu penglihatan, pendengaran, dan sentuhan, rasa ataupun hidung. Oke, ini merupakan contoh-contoh aktiviti rasa macam simple, tapi antara aktiviti-aktiviti ini, jika kita rasa seronok melakukan aktiviti-aktiviti ini, itu menunjukkan bahwa teknik-teknik grounding ini adalah sesuai untuk Anda. Macam-macam jenis aktiviti-aktiviti ya. Oke, dekat sini bermaksud jika Anda rasa seronok, rasa tentram untuk melakukan aktiviti-aktiviti ini, contohnya seperti membaca Al-Quran atau Bible, tangan menyentuh Al-Quran atau Bible, mata melihat, dan kita membaca, dan bila kita membaca, telinga kita sendiri mendengarkan bacaan, dan jika ianya mendatangkan rasa tenteram kepada Anda, maknanya ia adalah teknik grounding yang sangat baik untuk Anda. Teknik bernafas. Bernafas dalam-dalam, perlahan-lahan, dan bisikan dalam hati. Kira 1, 2, 3, 4, tarik, lepas nafas, Anda rasa tenang. Mewarna, yaitu menghayati pelbagai warna dan memikirkan warna-warna yang sesuai untuk kita lakarkan dan melihat pergerakan berus atau pensel warna tersebut akan menyebabkan kita akan merasa keseronokan. Aromaterapi, nikmatilah wangian atau bau yang menyenangkan pikiran Anda. Letakkan di baju, letakkan dalam bilik tidur, atau letakkan di mana saja bila Anda rasa bau tersebut Anda berasa tenang. Oke. Bersenam. Senaman setempat, tidak perlu keluar rumah. Senaman dalam rumah karena senaman akan mengaktifkan neurotransmitter untuk mengelakkan kemurungan dan memberikan kita satu mood yang baik. Mendengar musik, pilihlah lagu dan nyanyikanlah lagu tersebut yang menyenangkan hati Anda. Menikmati minuman, buat air, rasa sejuk atau kehangat yang mengalir di tekak Anda. Menulis, ada yang suka tulis jurnal, ada yang suka menulis tulisan kreatif, terpulang dengan Anda karena apabila kita menulis, sambil berpikir, ia menghayati tulisan tangan sendiri, sambil tenggelam dengan tulisan sendiri.
memasak, menyediakan juada dengan pelbagai rasa dan bau-bau yang akan membuatkan kita rasa seronok dan menyebabkan kita terlupa sebentar tentang apa yang terjadi atau berlaku. Merekam gambar, menikmati pemandangan atau objek, dan menghayati gambar yang direkam. Oke, cara mengamalkan self-talk ini adalah bercakap positif mengenai diri untuk meningkatkan keyakinan diri dan mengawal emosi yang negatif. Oke, di antara keedahnya adalah membuat skrip positif mengenai diri sendiri. Contohnya, aku adalah anak yang baik karena membantu ibu bapak aku buat kerja rumah hari ini. Aku adalah kakak yang baik karena aku membantu adik membuat kerja sekolah pada hari ini ya. Kita sebut ulang-ulang kali untuk menegaskan sifat-sifat positif kepada diri sendiri. Katakanlah, kita menyediakan pakaian. Aku hari ini seorang baik karena aku manfaatkan hari aku dengan berkesan. Kemudian kita bayangkan saat-saat yang menggembirakan. Gantikan pengaruh yang negatif dengan positif. Oke? Untuk gantikan negatif ini kepada positif adalah katakanlah kita mempunyai kawan-kawan yang suka forward kita, suka buat kita merajuk, suka buat kita marah. Oke, pada waktu bukan PKP kita bolehlah layan, kadang-kadang kita tore dia, kadang-kadang kita pun memandang rasa, tapi waktu PKP kita menggunakan banyak energi. Jadi kita kurangkan berhubung dengan orang-orang begini. Atau diam saja adalah lebih baik kita mencari kawan yang positif. Berdepan dengan perasaan takut dan hentikan pikiran negatif. Contohnya bila kita katakan, aku adalah kawan yang baik karena aku mendengar masalah kawan. Tapi tak ada pula orang mendengar masalah aku. Dan hentikanlah ya, hentikan. Dan bila kita cakap positif saja ya mengenai diri kita. Dan kesimpulannya, melalui gaya daya tindak yang betul, teknik grounding yang terbaik untuk diri sendiri, dan pemilihan self-talk yang betul untuk diri sendiri, kita menghargai diri, menceriakan hati kita, dan dapat menghidupkan hari Anda. Sekian saja dari saya. Video ini dikredit daripada blog Cigu Cikmat. Akhir kata, #hidupkan harian Anda. Semoga kita berjumpa lagi. Jaga diri, stay at home. Kita jaga kita. Bye semua. Jumpa lagi.